Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, majelis yang mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih untuk mengambil petunjuk kebaikan darinya. Nah, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab Sahih Muslim, tulisan Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al-Bushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita sekarang akan melangkah ke bab yang baru. Bab yang baru, bab ke-9. Babu dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yashru' fi an-naz'i wa huwa al-ghargharatu wa nasxu jawaz al-istighfar lil musyrikin. Wa dalilu ala anna man mata ala syirki fa huwa fi ashabil jahim wala yanqudhuhu min dhalika syai'un minal wasail. Bab dalil yang menunjukkan sahnya keislaman orang yang berislam menjelang sakaratul maut, menjelang datangnya kematiannya, selama dia belum mulai dalam an-naza', saat-saat terakhir dicabut nyawanya, saat-saat sakaratul maut, al-ghargharah, ya, saat-saat nyawa sudah di kerongkongannya. Selama belum ini dia masuk Islam, maka diterima Islamnya. Wa nasxu, dan dihapuskannya kebolehan memohon ampun bagi orang-orang musyrik. Yani awalnya dibolehkan, setelah itu tidak diperbolehkan, karena mereka tidak ada pengampunan baginya selama mereka mati sebelum masuk Islam. Wa dalilu, dan juga dalil yang menunjukkan barang siapa yang mati di atas kesyirikan maka dia termasuk penghuni neraka jahim, neraka yang menyala-nyala, dan tidak ada sebab yang bisa menyelamatkannya. Orang yang mati di atas kesyirikan tidak ada satu sebab pun yang bisa menyelamatkannya. Baik, ini bab baru. Tentu ini sangat berhubungan erat dengan kitabul iman. Ya, orang yang mati di atas pembatal iman yang paling besar, yaitu syirik, maka tentu tidak boleh dia dimohonkan ampun, dan dia akan termasuk penghuni neraka jahim yang menyala-nyala, yang bara apinya menyala-nyala, dan tidak akan bisa diselamatkan dengan sebab apapun. Sementara orang musyrik atau orang yang belum berislam, ketika dia masuk Islam pada saat-saat terakhir sebelum nyawa
sah keislamannya. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, selama dia belum mengalami keadaan gorgoro. Ya, ini gorgoro karena orang menjelang mati itu kayak ada suara air mendidih di kerongkongannya sebelum dia meninggal dunia. Itu namanya saat-saat gorgoro, saat-saat nyawa telah tiba di kerongkongan. Ini tidak akan diterima lagi keislaman seorang kalau sudah kondisinya seperti ini. Baik, ini bab yang baru ya. Bab yang jelas sekali keterkaitannya dengan Kitabul Iman. Ya. Ayat yang kemarin itu masih ada sebenarnya. Ditaruh sana. Nah, sebaiknya saya nanti berikutnya pakai ayat yang kemarin. Baik, kita lihat hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Sejak awal kajian ini saya sebenarnya mempersilahkan bagi ikhwan yang ingin membaca itu boleh, asal dia persiapan di rumahnya. Misalnya dia punya buku, dia ingin membaca matan kitab ini, tidak apa-apa. Ada yang siap? Semua mau ngambil apa boleh kan, Masya Allah. Hah? Kitabnya atau nggak bawa ya? Masalah. Pas di rumah juga tidak ada. Barakallahu. Ya nanti minggu berikutnya insya Allah ya. Kita tunggu nanti yang bolehkan minggu berikutnya. Ya, qala Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu taala wa haddatsani Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin Musayyab an abihi qala lamma hadara Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah SAW fawaja indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alayhi wa yu'idu lahu tilka al-maqalah hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa anzalallahu fi Abi Talib wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, ini hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis yang sangat panjang ya. Yang kemudian setelah itu hadis-hadis pendukungnya dibawakan setelah itu. Baik. Harmalah Ibnu Yahya At-Tujibi, Syekh Imam Muslim di sini sudah pernah kita lewati. Dia adalah rawi yang saduq ya. Yang
tidak sampai derajat sangat kuat hafalannya, tapi tidak sampai lemah riwayatnya. Saduq, ya, hasan derajat riwayatnya. Abdullah ibnu Wahab sudah kita lewati, Imam Ahlul Misr, ya. Abdullah ibnu Wahab al-Misri yang kita pernah baca biografinya, dipuji oleh Imam Ibnu Uyainah sewaktu dia datang ke Mekah. Di majelisnya Imam Sufyan ibnu Uyainah, ketika beliau ditanya, maka beliau mengatakan, "Hadza imamu ahli Mesir yu'tikum hadzal yu'tikumul jawab." Inilah imamnya ahli Mesir, imamnya penduduk Mesir yang akan memberikan jawaban dalam pertanyaan ini. Abdullah ibnu Wahab al-Misri. Qala, dia meriwayatkan dari Yunus ibnu Yazid al-Aili al-Misri. Ya, ini rawi yang terpercaya, kecuali dalam riwayatnya dari Zuhri, dari Imam Ibnu Syihab az-Zuhri ada sedikit waham. Tapi ingat, Imam Muslim ketika dia meriwayatkan atau membawakan riwayat ini, dia telah menyaring riwayat dari Yunus yang benar-benar sahih, ya, yang benar-benar tidak ada kesalahan ketika dia meriwayatkan hadis ini dari Imam Az-Zuhri. Gurunya adalah Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in yang terkenal, yang saya pernah sebutkan biografinya. Beliau disepakati akan keagungannya, kecermatannya, dan beliaulah yang disuruh oleh Imam Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di zaman tabi'in, yang kemudian setelah itu, ya, para ulama pun menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW dan disusun dengan susunan yang lebih teratur. Nah, Imam Az-Zuhri ini yang saya sudah pernah sebutkan juga, bahwa hadis-hadis yang ada di Hijaz, ya, di Makkah dan Madinah, itu rata-rata melewati jalur periwayatan beliau. Rata-rata melewati jalur periwayatan beliau, khususnya untuk ahli Madinah, ya, untuk ahli Madinah. Dia meriwayatkan dari Imam Sa'id ibnu Musayyib, imam besar dari kalangan tabi'in, yang merupakan pimpinannya dari ahli ilmu di Madinah di zaman tabi'in senior. Sa'id ibnu Musayyib ini, beliau disebut-sebut kalau dia meriwayatkan hadis mursal, maka mursalnya yang paling sahih. Hadis mursal itu maksudnya tabi'in langsung mengatakan Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Kalau imam-imam yang lain, sebesar apapun dia, itu rata-rata ditolak mursalnya. Kalau Sa'id ibnu Musayyib itu diterima mursalnya, atau dikatakan yang paling sahih mursalnya. Kenapa? Karena dia mayoritas tidak meriwayatkan hadis kecuali dari sahabat. Sedangkan sahabat itu semuanya adil, terpercaya. Jadi kalau dia tidak menyebutkan sahabat, itu diterima mayoritas riwayatnya, karena mursalnya adalah yang paling sahih. Sa'id ibnu Musayyib ini dia meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya itu yang bernama Al-Musayyib ibnu Hazm. Ini adalah sahabat. Kakeknya juga Hazm, juga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Coba antum perhatikan. Jadi tabi'in yang senior yang saya katakan tadi, 7 ahli fikih Madinah yang disebut dengan fuqaha Madinah sab'ah, itu rata-rata ayah mereka adalah sahabat. Jadi antum perhatikan bagaimana para sahabat berhasil mendidik anak-anak mereka sampai menjadi ulama besar yang menjadi rujukan ilmu di zamannya tadi. Ada Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Bakar As-Siddiq, anaknya Muhammad ibnu Bakar As-Siddiq. Ini juga termasuk fuqaha Madinah sab'ah, 7 ahli fikih atau ulama Madinah yang terkenal di zaman tabi'in. Ada Kharijah ibnu Zaid ibnu Thabit, ya, ada Abu Salamah, kemudian Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Ini mereka semua yang disebut sebagai 7 ahli fikih Madinah ini adalah mayoritas orang tuanya atau bapak mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita perhatikan di sini para ulama ketika mereka mendidik generasi setelahnya, benar-benar mereka menanamkan ilmu yang bermanfaat. Inilah manfaatnya kita belajar pemahaman salaf. Ya, ini kita punya banyak kekurangan. Kekurangan kita jangan lagi ditambah dengan
Belajar yang tidak jelas. Kita sekarang berusaha belajar dari sumber yang baik saja, kekurangannya banyak. Lebih diperparah lagi dengan belajar yang tidak jelas. Sehingga kalau ada yang mengatakan, dan ini berkali-kali saya ulangi, untuk apa kita belajar dari para ulama salaf? Apakah kita bisa menjamin diri kita masuk surga? Jawabannya gampang. Kita belajar dari pemahaman yang benar saja, belum tentu masuk surga, apalagi belajar dari yang tidak jelas. Yakni orang yang tahu jalan saja, ketika menempuh jalan tersebut belum tentu selamat, apalagi yang tidak tahu jalan sama sekali. Makanya salah satu keistimewaan dari mempelajari ilmu dari manhaj salaf, bahwa mereka itu ketika mengajarkan petunjuk tidak hanya ilmu yang mereka ajarkan, tapi juga praktek. Ini pernah kita baca di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, bagaimana para ulama memberikan perhatian ketika mengajarkan masalah adab, sampai-sampai di majelisnya Imam Ahmad bagaimana ulama atau murid-murid yang menghadirinya itu mayoritas datang untuk memperhatikan adab beliau. Hanya 500 yang benar-benar mencatat, yakni penuntut ilmu yang sungguhan. 4.500 itu datang untuk melihat bagaimana Imam Ahmad dalam mengajarkan akhlak, dalam mengajarkan adab. Jadi kita dapati dari membaca biografi mereka, membaca buku-buku mereka. Makanya saya pernah sebutkan di kajian, mungkin saya sudah ulangi beberapa kali, ketika kita membaca biografi di antara para ulama, misalnya yang disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, juga dalam kitab Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi, sewaktu beliau menjelaskan biografinya Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Sulaiman Ibn Al-Ash'ad As-Sijistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud, disebutkan dalam biografinya ada satu nukilan yang cukup menarik, yaitu Imam Abu Dawud yang mempelajari ilmu hadis dari gurunya, dari banyak guru, dan gurunya yang paling utama adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam biografi ini, Imam Abu Dawud karena tekunnya belajar, jadilah dia penghafal hadis yang terkenal. Abu Dawud rujukan dalam ilmu hadis, dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam mengkritik rawi, meluruskan riwayatnya dan seterusnya. Rujukan beliau, hafalannya sangat kuat. Juga dalam masalah tingkah lakunya, makanya disebutkan dalam biografinya, wa kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad bin Hanbalin fi hadihi wa dalli wa samti. Imam Abu Dawud selalu diserupakan dengan Imam Ahmad dalam petunjuknya, tingkah lakunya, dalam akhlaknya. Ilmunya dapat, akhlaknya dapat. Ternyata setelah itu Imam Ahmad juga disebutkan sama ujiannya. Dia belajar dari guru-gurunya, banyak gurunya. Yang paling utama diantaranya adalah Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, yang sudah kita sering juga lewati beberapa kali, rawi yang terkenal ini. Di antara gurunya yang paling utama. Ternyata Imam Ahmad juga diserupakan dengan gurunya ini. Yushabbahu biwaqi' fi hadihi wa dalli wa samti. Diserupakan dengan Imam Waqi' Ibnul Jarrah dalam akhlak, tingkah laku dan perbuatannya. Imam Waqi' juga belajar di antara guru-gurunya yang utama. Di antaranya adalah Imam Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, imam besar Ahlu Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal. Juga Imam Waqi' diserupakan dengan gurunya ini. Sampai kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri juga belajar dari gurunya Mansur Ibn Mu'tamir, kemudian selanjutnya Ibrahim Ibn An-Nakhai dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud. Masing-masing dari rawi ini diserupakan dengan gurunya dalam akhlak, perbuatan dan tingkah lakunya. Jadi subhanallah, mereka belajar itu benar-benar ilmu dan amal ditransfer. Makanya saya katakan, kalau kita punya banyak kekurangan, kalau kita belajar dari petunjuknya para ulama salaf, insya Allah kekurangan-kekurangan kita berharap dengan taufik dari Allah agar bisa berkurang paling tidak. Karena kita belajar dari sumber yang baik. Insya Allah kita harapkan ada perbaikan. Jadi seperti yang kita saksikan saat ini,
Imam Sa'id bin Musayyab ternyata bapaknya, kakeknya, dua-duanya sahabat. Lahirlah tabi'in besar seperti ini. Sa'id bin Musayyab ini, ya, seandainya tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan tabi'in Uwais Al-Qarni, ya, Uwais bin Amir Al-Qarni atau Al-Qarni, seandainya tidak ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa ini adalah tabi'in yang paling utama, niscaya Sa'id bin Musayyab dikatakan oleh para ulama dia adalah tabi'in yang paling utama. Tapi sebagian ulama mengkompromikan dalam masalah ibadah, ketaatan dan zuhud, Uwais Al-Qarni adalah yang paling utama dari kalangan tabi'in. Adapun dalam masalah ilmu, mengenal hadis Rasulullah SAW, maka Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in yang paling utama. Nah, baik, dari ayahnya Al-Musayyab bin Hazan radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika hadarat Abu Thalib wafat, pamannya, ayahnya Ali bin Abi Thalib menjelang ajalnya. Di sini maksudnya menjelang, di sini belum saat-saat nyawa di kerongkongan. Buktinya nanti dia masih bicara. Jadi sudah sakit keras menjelang kematian. Dalam riwayat lain, ketika pamannya ini sakit, karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada pamannya dan pamannya ini sayang kepada beliau, membela beliau mati-matian dari permusuhannya orang-orang Quraisy. Ketika sakit keras, Abu Thalib datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ammukal kafir mat," atau hadarahul maut. Wahai Rasulullah, pamanmu yang kafir ini sebentar lagi mati, sudah sakit keras. Maka Rasulullah SAW pun bergegas datang ke rumah pamannya karena semangat beliau untuk memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dicintai karena dalam hubungan kerabatan. Baik, datanglah Rasulullah SAW kepadanya, maka beliau mendapati di situ ada dua orang kafir, tokoh kafir, yaitu Abu Jahal dan yang kedua Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Abdullah ibn Abi Umayyah ini saudara kandungnya siapa? Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah ibn Mughirah. Jadi kemudian dia masuk Islam setelah itu. Jadi Abdullah ibn Abi Umayyah ini kemudian masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu setelah itu, ya. Dia mendapati di sisinya ada dua tokoh Quraisy, tokoh musyrik Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pamanku, ya ammi, kul, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, bersyahadatlah, masuk Islam. Karena ini menjadi kalimat yang aku jadikan untuk persaksian bagimu di sisi Allah." Dalam riwayat lain, kalau di sini kalimatan asyhadu laka biha indallah, ini merupakan kalimat untuk aku jadikan persaksian bagimu di sisi Allah. Dalam riwayat apa? Kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat untuk aku jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. Mendengarkan ucapan ini, ternyata Abu Jahal, ya, tokoh musyrik yang sangat terkenal, dan Abdullah ibn Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci, ingin berpaling dari agama kakekmu Abdul Muttalib?" Ini buruknya apa? Buruknya teman dekat as-sayyid. Ketika sakit, siapa yang akan menjenguk kita? Teman dekat kita. Ketika kita sedang sendirian, siapa yang akan menghubungi kita? Teman dekat kita. Kalau teman dekat kita buruk, dia tidak akan mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Apalagi saat-saat kematian seperti ini, harusnya orang dituntun untuk mengucapkan kalimat yang baik, bersangka baik kepada Allah, mengucapkan syahadat, berzikir kepada Allah, mohon ampun. Tapi teman yang buruk diajak masuk Islam, ini saat-saat penghabisan. Dia mempengaruhi pamannya Rasulullah SAW keduanya ini dengan mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama kakekmu?" Orang Arab itu sangat menghargai
garis keturunan nenek moyangnya, dan disampaikan kepadanya satu argumentasi yang sangat berpengaruh bagi orang Arab. Apa kamu benci dengan agama kakekmu Abdul Muttalib? Kamu ingin tinggalkan agama itu? Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaih. Maka Rasulullah SAW senantiasa, yakni terus-menerus menawarkan untuk masuk Islam. Nabi SAW tidak sekali ngomong, tidak sekali menawarkan masuk Islam kepada pamannya. Berkali-kali ulang lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, masuklah Islam supaya saya bela kamu di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Wa yu'idu lahu tilkal maqalah, dan beliau mengulangi kembali ucapan ini. Dalam riwayat lain disebutkan yu'idani lahu, berarti kembali kepada dua orang musyrik ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mengulang lagi, kamu tidak ingin menetap di agama kakekmu? Apa kamu benci dengan agama kakekmu Abdul Muttalib? Jadi Nabi SAW mengulangi, mereka juga mengulangi hasutan kufurnya. Hatta qala Abu Talib, sehingga akhirnya Abu Talib pun jauh dari taufik Allah. Dia berkata di akhir yang diucapkannya bahwa dia tetap di atas agamanya Abdul Muttalib, kakeknya. Coba antum bayangkan, ini yang mendakwainya siapa? Rasulullah SAW. Kemenakannya sendiri, dai yang terbaik, penyampaiannya paling menyentuh hati. Tapi hidayah bukan di tangan manusia. Sampai pun orang yang sekelas Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi SAW cuma melakukan sebab, tapi semua hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di akhir ucapannya dia tetap mengatakan bahwa dirinya di atas agama nenek moyang Abdul Muttalib, tidak mau masuk Islam. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan dia pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka bersamaan dengan itu Rasulullah SAW tetap mengatakan, ama wallahi, sesungguhnya demi Allah, sungguh-sungguh aku akan selalu memohon ampun, berdoa mohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata setelah itu turunlah larangan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 113. Larangan mohon ampun untuk orang yang mati di atas kemusyrikan, kekafiran. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang musyrik, meskipun itu kerabat dekatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka yang menyala-nyala. Dia mati dalam keadaan tidak mau bertobat dari perbuatan syiriknya, tidak mau masuk Islam. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, berarti sebab turunnya ayat ini tentang diri Abu Talib. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia yang maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maksudnya ada dua pendapat. Engkau cintai pamanmu karena dia kerabat. Fitrah manusia mesti mencintai kerabatnya, cinta yang bersifat fitrah. Atau orang yang kamu cintai, yang kamu inginkan dapat hidayah, begitu maksudnya. Baik, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang terkenal, juga riwayat Imam Bukhari, yang menunjukkan kepada kita banyak faedah. Di antaranya apa? Di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam tidak memiliki hidayah taufik. Hidayah taufik artinya apa? Membuka hati, melapangkan dada untuk menerima Islam. Tetapi petunjuk Nabi SAW adalah sebab. Ketika para ulama membagi hidayah menjadi dua, iya kan? Hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah wad da'wah ila Allah. Hidayah membimbing, menjelaskan kebenaran, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini adalah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh dai-dai, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Ini adalah sebab untuk mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Ilham dalam hati untuk menerima kebaikan, lapang dada terbuka untuk menerima petunjuk Allah. Keduanya ini hubungannya sebab akibat. Sebab dan akibat semua yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan taufik itu adalah hidayah yang sempurna. Tetapi tidak bisa dikatakan juga, ya, keliru kalau orang beranggapan, kalau begitu selama semua di tangan Allah, ya sudah kita berdoa saja, tidak perlu mengajak manusia. Keliru. Allah menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Mayoritas yang berlaku di alam semesta ini dengan sebab. Dengan sebab makan orang menjadi kenyang, ya kan? Dengan sebab bekerja dan berusaha orang mendapatkan rezeki. Jadi hubungannya sebab akibat. Tetapi ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pengecualian untuk menunjukkan kekuasaan ada di tangannya. Maka seperti yang disebutkan dalam kisah ini, bayangkan telah terkumpul sebab-sebab untuk pamannya ini mendapatkan hidayah. Pamannya sangat mencintai Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, pamannya ini mengakui akhlaknya Rasulullah SAW dan tidak mencela Islam. Nanti akan ada riwayat yang menyebutkan, ya, kalau bukan karena takut dicela orang-orang Quraisy, dia akan mengikuti supaya Rasulullah SAW senang, karena dia sangat mencintai ponakannya ini. Sudah begitu, Rasulullah SAW yang mendakwainya dai yang terbaik dengan penuh kasih sayang, diulang-ulang kalimatnya. Apalagi kurangnya? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan untuk memberikan taufik kepada pamannya ini. Subhanallah, kita bersyukur. Kita bukan keluarganya Rasulullah SAW. Kita juga bukan orang yang mengerti bahasa Arab, yang langsung tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, ya. Bahkan kita juga dulu masuk Islam mungkin awal-awalnya banyak pelanggaran, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita untuk menerima Islam, menerima sunnah, bisa belajar tauhid, bisa belajar hadis-hadis Nabi SAW. Padahal zaman kita dengan zamannya Rasulullah SAW sangat jauh. Ini nikmat yang besar, wallahi. Nikmat yang besar yang harusnya kita syukuri, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita insya Allah termasuk orang-orang yang huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah di antara hamba-hambanya. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang harusnya benar-benar kita syukuri. Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita yang banyak di antara mereka yang tidak kenal hidayah, sunnah, tidak mengerti tauhid. Coba antum bayangkan, ya, di lingkungan kita, di keluarga kita, berapa banyak penghalang-penghalang. Sedikit sekali orang-orang yang mau diajak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tiba-tiba kita yang tadinya bergelimang dalam keburukan seperti yang mereka lakukan, mengenal kebaikan ini, kemudian bisa insya Allah berislam dengan benar. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan istiqamah di atas kebaikan Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Baik, itu di antara faedahnya. Kemudian faedah yang berhubungan dengan hadis ini tentu saja, ya, bahwasanya keislaman orang yang belum mencapai waktu nyawa di tenggorokan akan sah, diterima. Buktinya Nabi SAW menawarkan kepada pamannya. Seandainya Islamnya tidak sah, tidak mungkin Nabi SAW menawarkan dan mengulang-ulangi. Jadi di sini maksudnya lama hadarat Abu Talib bin wafat,
ketika kematian telah hadir kepada Abu Thalib, yakni menjelang saat-saat dicabut nyawanya, yakni ketika sakit keras, ya di situ dia meninggal dunia. Ya, sebelum waktu nyawa sampai di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-18, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Tidaklah diterima taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sampai ketika kematian sudah hampir mendatangi mereka, sudah sampai nyawanya di tenggorokan, baru dia mengatakan aku bertobat sekarang. Ini kalau sudah sampai pada waktu ini tidak diterima lagi tobat. Hadis yang saya bacakan tadi juga hadis riwayat Imam Ahmad, juga hadis yang sahih. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, ini juga dampak negatif berteman dekat dengan orang-orang yang buruk. Karena di saat-saat yang penting mereka lah yang akan mempengaruhi kita, membisikkan kita, menghalangi seorang yang ingin berbuat kebaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pernah baca tentang kisah di hadis Bukhari Muslim di kitab Riyadhus Shalihin, pembunuh 100 nyawa, iya kan? Ketika terakhir dia bertanya kepada orang yang berilmu, dia ingin bertobat, dan orang yang berilmu ini menjawab dengan ilmu, "Na'am, ada tobat bagimu. Wa man yaqulu bainaka wa bainaha?" Siapa yang bisa menghalangimu dari tobat? Karena Allah telah membukanya. Ketika diperintahkan atau dianjurkan kepadanya bertobat, apa kata orang berilmu ini? "Idhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardussu." Pergilah kamu ke tempat ini, ke kampung ini, ke negeri ini, karena di sana banyak orang-orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Kamu tinggal bersama mereka, karena lingkungan, pergaulan, teman itu mempengaruhi. Jangan kamu kembali ke lingkunganmu, karena lingkunganmu itu buruk. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Baik, muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah kita juga diperintahkan untuk bersabar menghadapi gangguannya orang-orang awam? Al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalidin nas wa lam yasbir ala adahum. Orang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan bersabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak mau bergaul, tidak sabar. Bagaimana cara mempromikan dua hadis ini? Satu hadis menyebutkan cari lingkungan yang baik, tinggal di lingkungan orang-orang yang bisa mengajak kebaikan kepada kita. Yang kedua mengatakan tidak, tinggal di lingkungan orang awam, sabar, terus dakwahi mereka. Bagaimana cara mempromikannya? Ya, jawabannya beliau ada tambahan. Kata Pak Suwardi, kata Ustadz Suwardi, ya, kalau dia orang yang berilmu, imannya sudah kuat, maka dia bisa tinggal di lingkungan orang-orang awam, karena dia bisa mendakwai mereka. Tapi kalau dia orang yang masih awam juga, masih belum berilmu, imannya lemah, maka dia memilih tinggal di lingkungan yang baik. Setuju nggak jawaban ini? Betul setuju? Tidak. Hah? Tidak. Tidak setuju. Lebih baiknya menghindar, Ustaz. Karena iya, sebut kalau kita bisa dakwah, kalau kita terpengaruh bagaimana? Itu resiko itu, Ustaz. Resiko, Ustaz. Ya. Jawaban beliau disangka dan diluruskan oleh Ustadz Abu Afla. Ada jawaban yang ketiga? Hah? Iya, barakallahu fikum. Jadi jawabannya seperti tadi, ya. Ada orang-orang yang lemah baru memperbaiki diri, kemudian lingkungannya pengaruhnya besar, maka tentu lebih utama dia menyelamatkan dirinya dengan tinggal di tempat-tempat yang lebih baik lingkungannya, ya. Paling tidak
lari dari lingkungan yang keburukannya parah kepada yang lebih kurang keburukannya. Itu paling tidak. Kalau lebih bagus lagi, lari ke lingkungan yang lebih baik. Ini hijrah dengan hati kita. Ya. Adapun ketika ada orang-orang lain yang membutuhkan dakwah atau bimbingannya, maka dia bisa datang berkunjung sekali-sekali ke tempat tersebut. Kecuali bagi orang-orang yang mungkin kemaslahatannya besar, dia berada di satu wilayah tertentu, tentu juga dengan mempertimbangkan bukan cuma kondisi dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Kalau memang dia bisa menjaga mereka dengan baik dan kemaslahatannya dia berada di situ lebih baik, maka ini juga tidak disalahkan kalau dia tetap tinggal di situ dan bersabar dalam mendakwai mereka, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pengaruh pergaulan itu sangat-sangat besar. Apalagi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, apalagi orang-orang yang mengetahui dirinya punya banyak kelemahan. Dia tinggal di lingkungan yang baik, dekat dengan lingkungan yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan, maka ini lebih bermanfaat bagi dirinya insya Allah. Kalau seandainya ada hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan orang tua atau keluarga, lebih baik orang tua sekaligus diajak ke lingkungan yang baik tersebut untuk juga memudahkan mengajaknya ke jalan sunnah Rasulullah SAW. Nah, baik, berikutnya di sini Rasulullah SAW selalu mengulang-ulangi kalimat tersebut. Tapi kedua orang kafir Quraisy ini, ya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah sebelum masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu, terus juga mempengaruhinya. Sampai disebutkan di sini akhirnya ucapan terakhir yang saya sebutkan tadi, riwayat lain menyebutkan Abu Thalib tidak mau karena takut dicela, ya, atau dianggap dia lemah. Disebutkan di sini oleh rawi hadis ini, yaitu Al-Musayyab Ibnu Hazm. Hatta qala Abu Thalib akhir ma kallamahum, sampai sehingga ucapan yang terakhir disampaikan oleh Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Di sini ada faedah penting. Ini pernah saya sampaikan di beberapa pengajian. Harusnya rawi hadis ini ketika dia bercerita, dia menukil persis seperti ucapannya Abu Thalib, sehingga Abu Thalib mengucapkan kalimat yang terakhir. Masa kalimat terakhirnya dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Harusnya kan kalau kalimat bicara dia pakai kata ganti orang pertama, iya kan? Harusnya saya berada di atas agama Abdul Muttalib. Tapi rawi ini tidak mau mengucapkan tersebut karena dia tidak mau menisbatkan keburukan kepada dirinya. Nah, di sini ada adab, ini pernah disampaikan, ya. Ada sebagian ikhwan kalau bertanya, dia mungkin lupa, ya, mungkin lupa karena semangatnya bertanya, langsung dia mengatakan. Ada yang bilang misalnya, Ustaz, bagaimana kalau saya pernah berbuat, misalnya kalau saya berbuat riba, kenapa antum contohkan riba? Keburukan untuk dirimu, contohkan saja yang lain. Ada orang berbuat riba, tapi lebih enak untuk orang lain. Berbuat riba ini bukan main-main dosanya. Jadi menyebut saja kita sudah merasa berat, apalagi mengatakan kalau saya berbuat ini, kan tidak pantas. Bagi orang yang beriman tentu dia menjauhkan dirinya dari keburukan sampai pun cuma dalam contoh dan permisalan. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan faedah ini, fahadha min ahsanil adabi wa tasarrufat. Ini termasuk adab, tata krama yang terbaik dan perbuatan yang sangat terpuji, yaitu apa? Wa huwa anna man haka qaula ghairihi al-qabih ata bihi bi dhamiril ghaibah, yaitu orang yang menceritakan ucapan buruk yang diucapkan orang lain, ucapan buruk yang diucapkan orang lain, dia mengucapkannya dengan kata ganti ghaib, yakni kata ganti orang ketiga, dia. Sampai pun dalam ceritanya tersebut orang ini yang berbuat buruk mengatakan dengan kata-kata saya, tapi dia ceritakan dia berbuat seperti ini. Kenapa? Tujuannya likubhi surati lafdhihi al-waqi', karena buruknya lafaz yang diucapkan tersebut. Yakni dia tidak ingin menisbatkan keburukan kepada dirinya. Dia tidak ingin menisbatkan keburukan kepada dirinya karena orang yang beriman tidak mencintai keburukan, hatinya benci dengan keburukan.
tanda-tanda iman yang benar adalah kata Rasulullah SAW apa? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih sakit ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Jadi saya katakan ini ada. Kalaupun kita buat contoh, jangan pakai diri kita. Kalau yang buruk-buruk, kalau yang baik-baik, contohkan untuk diri kita. Misalnya saya melakukan umroh, masya Allah, kebaikan. Misalnya saya menyumbang di jalan Allah, ini baik. Untuk kebaikan kita, motivasi diri kita. Tapi kalau untuk keburukan, sampai pun menceritakan ucapan orang lain, kita hindarkan dari hal-hal yang mendekatkan penisbatan keburukan itu kepada diri kita sendiri. Ini termasuk adab dan juga termasuk menunjukkan iman yang benar. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan tentang apa itu larangan memohon ampun bagi orang-orang yang jelas-jelas mati di atas kekufuran atau perbuatan syirik. Yani dia mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Kemudian ayat yang terakhir ini disepakati oleh ulama ahli tafsir bahwa sebab turunnya adalah berhubungan dengan kisahnya Abu Thalib ini, yang kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayahnya. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa kita jelaskan. Pada kesempatan kali ini, karena sudah waktu juga kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baca lagi ya, sudah cukup baca aja tadi. Apa jawaban yang santun dan bijak ketika ada teman yang bertanya bahwa dia bingung mana yang harus diikuti, jamaah tabligh, Islam jamaah atau aliran yang lain, mana yang benar, karena semua mengambil yang paling benar dari golongan yang lain. Pertanyaannya masuk akal. Jawabannya pun sebenarnya mudah dipahami oleh orang-orang yang berakal. Kasih tahu sama dia, dalam urusan dunia kalau Anda banyak ditawari dengan promosi, apa yang Anda lakukan? Ikuti semua promosi tersebut? Bodoh. Kita sudah tahu banyak orang yang promosi itu banyak bohongnya. Siapapun yang mengaku Islam jamaah atau jamaah tabligh, kita ketahui dari namanya sendiri sudah tidak berhubungan dengan sunnah. Tidak berhubungan dengan sunnah Rasulullah SAW dalam praktiknya. Jadi kita ketahui seseorang itu pengakuannya dengan melihat bukti. Apa yang dilakukan oleh jemaah tabligh jauh dari sunnah Nabi SAW. Mereka tidak belajar, tidak merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang menukil pemahaman para sahabat. Demikian pula Islam jamaah memahami hadis Nabi SAW dengan ucapan sendiri. Kemudian hadis-hadis dari dipisahkan yang sahih dan yang dhaif. Belajar kutubus sittah, tapi riwayat Tirmidzi, Abu Daud diambil semua, sampai pun hadis yang dhaif. Bagaimana mungkin ini akan dekat dengan sunnah Nabi SAW? Jadi katakan kepada dia, ya, pengakuan itu akan terlihat benar tidaknya dengan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana bukti kebenarannya kalau kamu benar dalam ucapan. Jadi akan terlihat dengan jelas mereka adalah bukan orang-orang yang merujuk kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka dikatakan sebagai Ahlus Sunnah? Nah, Ustaz, saya mendapati seorang sangat baik akhlaknya, tapi orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Bagaimana pandangan secara Islam? Antum bertanya seperti ini juga tidak masuk akal. Saya mendapati seorang yang sangat baik akhlaknya. Itu apa ukurannya? Hanya pernah dikasih antum permen 1 biji jadi baik? Hanya karena dia suka tersenyum? Orang gila pun juga banyak suka tersenyum. Jadi dikatakan baik. Apa ukuran akhlaknya yang baik? Jadi jangan cuma karena dia tersenyum,
ketemu kita dia menyapa, itu bukan ukuran akhlak yang baik. Untuk tahu akhlaknya dia, lihat dia sama orang tuanya, sama keluarganya, sama teman-teman yang lain. Yang jelas, kalau dia tidak melaksanakan sholat, tidak mungkin kita meragukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuma karena syaitan itu punya kebiasaan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, apakah orang yang menghiasi keburukan amalnya sehingga dia menganggapnya baik. Syaitan menghiasi, mengesankan orang-orang seperti ini, wah akhlaknya kayaknya baik, padahal baru sekali dia kasih hadiah orang tersebut dan nilai baik. Tidak benar yang seperti itu. Akhlak itu bukan cuma ditinjau dari satu permasalahan seperti ini, karena banyak peristiwa-peristiwa yang ketika dia misalnya di kantor, apakah dia jujur dalam muamalah uang, jujur dalam datang tepat waktu dan yang lainnya, banyak masalah-masalah akhlak. Dan akhlak yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Kalau dia tidak beriman, tidak melaksanakan sholat, bagaimana dia akan dikatakan sebagai orang yang baik? Nah, bagaimana menyikapi teman atau orang di sekitar kita yang sudah kita kenal, yang kita kan, dan kita sudah kenal sunnah. Kadang-kadang kita ingat saya kalau kesalahan, nah, mereka berkata, oh begini orang yang sudah ikut kajian, sudah jenggot jilbab besar tapi suka begini dan begitu, padahal dia kena itu karena ada udur dari kita yang teman. Mohon penjelasannya apa yang harus kami katakan atau lakukan. Katakan kepada dia, oh begitu kau orang Islam. Begitu kau orang Islam, setiap ada orang berbuat salah langsung dituduh. Setiap ada orang yang berbuat begini langsung dicurigai. Katakan kepada dia, Anda juga berislam. Anda pernah terlambat sholat, Anda pernah berbuat kesalahan, sama Islam mengajarkan tidak benar seperti itu. Jadi katakan kepadanya, masih mending orang itu dari 10 daftar kesalahan dia cuma punya 3 daripada punya 4, 5 atau 6 kesalahan tersebut. Jadi katakan kepada dia seperti itu, bahwa Islam atau sunnah berlepas diri dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita sebagai manusia berbuat salah. Saya juga pernah berbuat salah, atau mungkin dianggap salah padahal tidak benar, cuma karena sangka buruk. Berkomentar buruk dan bersangka buruk juga termasuk perbuatan yang salah. Katakan kepada dia seperti itu dan jelaskan bahwasanya masuk Islam atau berpenampilan dengan yang syar'i itu tidak menjamin kita lepas dari kesalahan, karena penjagaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Nah, barakallahu fiikum. Iya. Padahal itu kan Abdul Muttalib bagi Abu Talib adalah sebagai bapak, bukan nenek, bukan. Iya, maksudnya ketika dia mengingatkan agamanya Abdul Muttalib, bapaknya. Tapi maksudnya dia ingin ingatkan nenek moyangnya. Abdul Muttalib kan dia penguasa orang Quraisy pada waktu itu, yang membawa ajaran dari nenek moyang. Jadi intinya itu bukan agamanya bapakmu. Kenapa dia tidak sebut agama bapakmu? Kan gampang. Kenapa dia sebut kata-kata Abdul Muttalib padahal mereka tahu ini adalah bapaknya? Karena mengingatkan tentang kedudukannya. Kedudukannya yang berhubungan dengan mempertahankan tradisi dari nenek moyang. Itu maksudnya. Nah, dan dalam bahasa Arab itu bapak termasuk kakek. Kalau disebut dalam bahasa Arab, aba itu bapaknya, kakeknya, nenek moyang, terus itu namanya semua aba. Sama dengan anak, termasuk cucu, cicitnya anak semua dalam bahasa Arab. Nah, ada yang lain? Cukup ya, kita akhiri. Masih ada? Tidak ada tercela secara asal mencintai orang yang memiliki kekerabatan signifikan. Cinta yang fitrah. Cinta yang fitrah. Keluarga kita kita cintai. Sama kita mencintai tanah air kita, meskipun banyak keburukan, cinta fitrah. Selama tidak
menjadikan kita melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang fitrah ada. Ya orang tua kita yang musyrik kita wajib cintai. Cinta yang bersifat kedekatan secara kerabat. Makanya cinta yang fitrah namanya. Nah. Kan kita diperintahkan untuk sebisa mungkin mengikuti imam dalam merayakan malam itu kita ikuti. Nah, kan ada dua orang yang kena syubhat dulu saat bilang arah kiblat bergeser. Akhirnya mereka kalau sholat nggak mirip-mirip, pakai hijab sebagai imam. Kita tidak boleh mengikuti imam dalam kesalahan. Kalau imamnya menghadap ke selain kiblat kita ikuti. Tidak. Kalau dia menyimpang dari kebenaran tidak kita ikuti. Masalah penetapan arah kiblat itu kembali kepada keputusannya pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan kita bergeser, harusnya dijadikan semua tanda di masjid bahwa bergeser. Kita ikuti. Dan kalau tidak ada, dan itulah yang benar, tidak perlu kita bergeser karena tidak jelas juga yang menyampaikan hal tersebut. Kemudian kita ketahui kiblat itu tidaklah harus pas menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah, kecuali orang yang sholat di dalam Masjidil Haram karena langsung melihatnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat," apa yang ada di antara barat dan timur adalah kiblat. Yakni jarak yang agak mirip pun juga tidak dipermasalahkan dalam hadis ini. Maka tidak perlu kita ikuti. Kalau jawab perorangan yang melakukannya tidak perlu. Kecuali kalau misalnya semua di masjid sudah dirubah keadaannya, ya kita ikuti sesuai dengan salat imam pada waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Sudah cukup kan? Bagaimana kalau kita sedang sama terus kita mendapati yang kayak demikian, kan standarnya biasanya itu miring. Tidak apa kalau di masjidnya orang miring semua tuh miring, cuma masalahnya jamaahnya lurus, imamnya miring sendiri. Apa miring nanti mempengaruhi jamaah yang lain itu saya bilang tadi maksudnya. Kalau semua jamaahnya miring, ya kita ikuti. Kalau ini Ustaz, kalau umpamanya Orang yang masih merayakan haul atau maulid termasuk golongan apa? Termasuk golongan manusia dia. Hah? Ya seperti ini. Kita lihat dulu orang yang mungkin dia masih awam, belum paham. Cuma jelas ini penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW. Cuma kita belum tahu apakah orang ini melakukannya karena paham atau tidak. Ya, kita dakwai dia. Mudah-mudahan dia masih di atas fitrah, mau menerima kebenaran tauhid, menjauhi perbuatan syirik, mau menerima sunnah Rasulullah SAW, menjauhi perbuatan bid'ah. Nah, kalau masih terkait yang tadi Ustaz, bagaimana kalau umpamanya kita sholat menghadap kiblat, anggaplah seperti di kapal, tiba-tiba kapalnya berubah arah. kalau sudah di kendaraan ada, yang penting awalnya kita berusaha. Nah, Kalau pergi mancing tuh, ini maksudnya. Jelas, kapalnya. cuma aku tidak bisa sholat sambil mancing. Ketika beliau mancingnya juga beliau. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.